Assalamualaikum soleh-solehah. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Nah, siapkan buku paketnya halaman 17. Mari kita awali pembelajaran ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, teks eksplanasi merupakan teks yang berupa penjelasan, baik itu proses terjadinya sesuatu. Nah, ketika kita telah membuat informasi penting dari sebuah teks eksplanasi, kita bisa menyampaikan informasi penting yang kita temukan secara lisan kepada orang lain. Hal tersebut akan menambah wawasan diri sendiri dan juga wawasan orang lain atau temanmu. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan informasi penting secara lisan yaitu yang pertama, suaramu harus jelas, intonasimu harus jelas juga dan tidak menimbulkan makna ganda. Maksudnya makna ganda di sini adalah mengandung arti yang berbeda-beda sehingga membuat orang lain yang mendengarnya akan bingung dengan informasi yang kamu sampaikan. Nah, tentunya sebelum menyampaikan informasi penting, kalian harus membuat dulu informasi penting dari teks eksplanasi yang kalian baca. Tentunya membuat informasi penting dari sebuah bacaan yaitu kita bisa menggunakan kata tanya 5W1H yaitu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Nah, diingat lagi ya, tentunya membuat informasi penting sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Oke, pembelajaran selanjutnya yaitu PPKN, itu menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Setiap orang tua memiliki pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut jangan dijadikan penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Misalnya, orang tua teman kita ada yang bekerja di pasar, di kantor, di rumah sakit, ataupun di mana saja. Nah, hal itu jangan menjadi penghalang untuk kita saling berteman ataupun bermain bersama. Nah, setiap kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kita tentunya memiliki manfaat tersendiri. Misalnya, manfaatnya adalah membuka pekerjaan baru bagi orang lain, menambah silaturahmi, mempererat silaturahmi dengan orang lain, ataupun memberikan inspirasi bagi orang lain. Jadi, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua kita, kita tidak boleh menjadikannya sebagai bahan untuk menyombongkan diri ataupun merendahkan orang lain. Selanjutnya kita belajar tentang IPS yaitu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Negara-negara ASEAN merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, jadi ASEAN merupakan bentuk kerjasama yang terjalin antar negara Asia Tenggara ya, baik dalam bidang budaya, ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lainnya. Nah, setiap negara yang tergabung dalam ASEAN ini tentunya memiliki kebudayaan masing-masing dan kebudayaan tersebut menjadikan ciri khas dari negara tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya dulu ya. Nah, bentuk kerjasamanya yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam pengembangan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara ASEAN. Jadi setiap negaranya saling kerjasama memberikan bantuan dalam peningkatan kemampuan para ahli.
Nah, yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Bentuk kerjasama selanjutnya yaitu menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Dan selanjutnya mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Bentuk kerjasama lainnya yaitu melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dan meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Nah, Indonesia kan memiliki budaya yang beragam. Nah, beberapa kebudayaan Indonesia ini sudah dikenal dunia. Salah satunya adalah batik. Nah, batik ini merupakan warisan bangsa dan juga ciri khas bangsa Indonesia. Nah, melalui batik inilah negara kita melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Begitupun negara ASEAN lainnya membentuk kerjasama dengan negara kita dalam bidang kebudayaan. Selanjutnya, cara membuat poster. Nah, poster merupakan salah satu bentuk dari reklame. Biasanya poster banyak dijumpai di jalan umum. Poster merupakan ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar. Nah, poster ini dibuat untuk menarik perhatian pembaca dan mengandung pesan tertentu. Jadi, poster ini diharapkan dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya, isi poster tentang ajakan melestarikan tarian tradisional. Nah, poster tersebut dibuat dengan gambar yang menarik dan warna yang menarik sehingga orang-orang mau membaca poster yang kita buat. Berikut langkah-langkah membuat poster. 1. Tentukan topik dan tujuan dibuat poster. Jadi kamu sebelum membuat poster tentukan dulu tujuan dari poster yang kamu buat ini untuk apa. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Jadi kata-kata dalam poster itu tidak terlalu panjang ya. Cukup singkat saja namun jelas. Dan yang ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Tentunya dengan warna orang-orang lebih tertarik ya dibandingkan dengan kita membuat poster tanpa diwarnai. Dan yang keempat, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang. Jadi ketika kita mau menempelkan poster, tempelkanlah pada tempat yang banyak dilalui orang. Jangan di tempat sepi supaya pesan kita dapat tersampaikan. Macam-macam poster. Yang pertama poster niaga, 2 poster pendidikan, 3 poster kegiatan, dan 4 poster layanan. Poster niaga ini bertujuan untuk mempromosikan suatu barang, sedangkan poster pendidikan ini untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Poster kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan dan poster layanan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri poster. 1. Memiliki ukuran tertentu. 2. Tulisannya berukuran besar dan mencolok sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. Yang ketiga, mengandung pemberitahuan, ajakan ataupun pengumuman. Dan yang keempat, biasanya dalam poster itu dilengkapi gambar atau ilustrasi supaya lebih menarik. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.